Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Bilqis Stefania Zahra dengan NIM 124 050 110 40 122 akan membahas topik sistem pers di Indonesia sebagai tugas mata kuliah jurnalistik dengan dosen Dr. Vita Faturrahmah MSI. Yuk simak sampai selesai. Jurnalistik adalah kegiatan pencatatan atau pelaporan dan penyebaran berita tentang kegiatan sehari-hari. Jurnalistik bisa juga disebut sebagai profesi yang berusaha menyajikan informasi tentang kejadian sehari-hari secara periodik dengan menggunakan media massa yang ada. Menurut sejarahnya, pada abad 18 dan 19 merupakan kegiatan profesi tersendiri selain para pengusaha, percetakan, dan pejabat pemerintah. Sejak abad 19, timbul spesialisasi sejalan dengan perkembangan sarana-sarana media massa. Mulai tahun 1950, spesialisasi bidang jurnalistik dikelompokkan menurut sarana atau media dan bidang kerja. Lalu jenis media jurnalistik juga bermacam-macam, yaitu ada media cetak, diantaranya surat kabar dan majalah, media elektronik, radio dan televisi, dan media digital yaitu berita online melalui website dan media sosial. Lalu fungsi dan peran pers dalam masyarakat juga ada berbagai macam. Saya akan merangkumnya menjadi tiga macam, yaitu ada menyampaikan informasi, mengedukasi publik, dan menjadi wadah masyarakat untuk menyampaikan dan menyalurkan opini mereka. Pers memiliki posisi penting dalam kehidupan sosial dan politik di Indonesia. Kehadirannya bukan sekadar penyampai berita, tetapi juga bagian dari mekanisme yang menjaga jalannya demokrasi. Fungsi pertama yang paling melekat pada pers adalah memberikan informasi. Melalui laporan investigatif, analisis, dan liputan tematik, pers mendorong masyarakat untuk memahami persoalan dengan lebih rasional dan tidak hanya terpaku pada opini yang berseliweran di media sosial. Disinilah pers berfungsi sebagai penjernih informasi, membantu publik memilah mana fakta, mana opini, dan mana informasi yang menyesatkan. Fungsi lain yang tidak kalah penting adalah perannya sebagai kontrol sosial. Pers mengawasi jalannya kekuasaan dan membuka kemungkinan adanya penyimpangan seperti korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan kebijakan yang tidak berpihak pada publik. Ketika pers menjalankan peran ini dengan berani dan independen, masyarakat dapat mengetahui apa yang terjadi di balik layar kekuasaan. Pers memberi panggung bagi kelompok-kelompok yang selama ini kurang mendapat perhatian, seperti komunitas lokal, kelompok minoritas, atau individu yang ingin menyuarakan masalah di lingkungannya. Dengan demikian, pers tidak hanya mengalirkan informasi dari atas ke bawah, tetapi juga membuka jalur komunikasi dari masyarakat menuju pemerintah atau pemangku kepentingan lainnya. Dalam situasi media digital yang rentan hoaks dan polarisasi, pers dituntut lebih berhati-hati dalam verifikasi informasi, menjaga independensi redaksi, serta melindungi kepentingan publik di atas kepentingan pasar atau politik. Salah satu masalah besar dalam sistem pers di Indonesia adalah tumpang tindihnya antara UU Pers dan UU ITE yang sering menimbulkan kebingungan dalam penanganan kasus pemberitaan. Secara prinsip, UU Pers sebenarnya dirancang untuk melindungi jurnalis dan media dan saat menjalankan tugas jurnalistik. Dalam UU Pers ditegaskan bahwa sengketa pemberitaan harus diselesaikan melalui Dewan Pers, bukan melalui jalur pidana. Namun dalam praktiknya, banyak yang merasa dirugikan oleh pemberitaan justru memilih menggunakan UU ITE untuk melaporkan jurnalis atau media. Hal ini terjadi karena pasal-pasal dalam UU ITE, terutama yang terkait pencemaran nama baik dan penyebaran informasi elektronik, memiliki rumusan yang lebih luas dan multitafsir. Akibatnya, karya jurnalistik yang sudah mengikuti kode etik sekalipun masih bisa dijerat
dengan tuntutan pidana. Kondisi ini membuat jurnalis berada pada posisi yang tidak aman. Mereka bekerja dengan risiko dilaporkan secara pidana, padahal seharusnya sengketa pemberitaan cukup diselesaikan melalui hak jawab, klarifikasi, atau mediasi oleh Dewan Pers. Banyak kasus yang menunjukkan bahwa laporan berbasis UU ITE digunakan sebagai alat tekanan, terutama sebagai media yang melakukan liputan investigatif atau berita-berita yang sensitif yang menyinggung pihak tertentu. Sekian dari saya, Bilqis Stefania Azahra, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.